Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Azizia dengan NIM 21080155050. Saya dari program studi psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dalam konferensi nasional ke-9 peneliti muda psikologi. Di sini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap resilient coping remaja pengguna media sosial. Ada latar belakang pada penelitian ini, yaitu dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi remaja. Pada tahapan media sosial yang berfungsi sebagai alat untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara online, ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan pada individu. Nah, media sosial tidak hanya berdampak pada komunikasi, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan untuk bersosialisasi, lalu mencari informasi dan membangun identitas diri. Menurut Moh pada tahun 2016. Nah, resilient coping merupakan kemampuan individu untuk mengelola stres dan tantangan dengan cara adaptif dan menjaga kesejahteraan psikologisnya. Nah, dalam konteks media sosial, hmm, resilient coping merujuk pada bagaimana remaja untuk mengatasi tekanan yang muncul akibat interaksi daring, seperti cyberbullying, tekanan sosial, serta ekspektasi yang tidak realistis. Nah, adapun salah satu faktor penting yang mendukung terbentuknya resilient coping yaitu pola komunikasi dalam keluarga, khususnya antara anak dan orang tua, menurut Corner dan Fitzpatrick pada tahun 2002. Namun, masih banyak orang tua yang menerapkan pola komunikasi yang otoriter atau tertutup yang dapat menghambat tekanan psikologis remaja. Selanjutnya ada tujuan peneliti. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi orang tua terhadap resilient coping remaja dalam menghadapi tekanan di media sosial. Adapun manfaat penelitian ini untuk menambah wawasan tentang kontribusi terhadap perkembangan ilmu psikologi, khususnya dalam memahami hubungan antara pola komunikasi keluarga dan kemampuan resilient coping pada remaja di era digital. Selanjutnya ada kajian teori. Pertama itu ada pola komunikasi orang tua, di mana pola komunikasi orang tua ini merupakan cara orang tua untuk berinteraksi, menyampaikan pesan, serta membangun relasi dengan anak dalam konteks keluarga. Menurut Corner dan Fitzpatrick pada tahun 2002, dalam Family Communication Patterns Theory, membagi pola komunikasi keluarga menjadi dua orientasi utama. Yang pertama itu conversation orientation atau keterbukaan dalam berdiskusi. Dan conformity orientation yaitu penekanan pada kesesuaian dan ketaatan terhadap nilai keluarga, di mana conversation orientation ini merupakan sejauh mana anggota keluarga didorong untuk terlibat dalam percakapan terbuka dan bebas dalam berbagai topik. Nah, keluarga dengan conversation orientation yang tinggi mendorong anak untuk menyampaikan pendapat, berbagi ide, dan berdiskusi secara terbuka. Lalu untuk conformity orientation, yaitu mengembangkan sejauh mana keluarga menekankan nilai, keyakinan, dan sikap di antara anggotanya. Nah, dengan keluarga dengan conformity orientation yang tinggi, mengharapkan ketaatan terhadap otoritas dan nilai keluarga. Lalu yang kedua ada resilient coping. Resilient coping ini yaitu kemampuan
individu untuk tetap tangguh, beradaptasi, dan bangkit kembali dari tekanan atau situasi yang sulit. Menurut Smith pada tahun 2008, beliau mengembangkan Brave Resilient Coping Scale untuk mengukur seberapa efektivitas seseorang menggunakan strategi adaptif dalam menghadapi stres. Ini kemampuan ini sangat penting dimiliki oleh remaja, terutama dalam era digital yang penuh dengan tekanan psikologisnya. Nah, resilience coping ini mencerminkan kombinasi dari optimisme, kemampuan pemecahan masalah, serta dukungan sosial yang kuat, termasuk dari keluarga. Lalu yang ketiga ini ada remaja dan media sosial. Mana media sosial ini telah menjadi bagian integral dalam kehidupan remaja. Namun penggunaan yang berlebihan juga dapat memicu stres, kecemasan, hingga depresi karena berbagai faktor seperti cyberbullying, lalu perbandingan sosial, dan tekanan eksistensi online menurut Best pada tahun 2014 dan Keles pada tahun 2020. Nah, dalam menghadapi kondisi tersebut, kemampuan resilient coping sangat diperlukan dan pola komunikasi orang tua sebagai salah satu bentuk dukungan sosial yang memainkan peran penting dalam membentuk ketahanan remaja terhadap tekanan dari media sosial. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana penyebaran data melalui kuesioner secara online melalui Google Form. Lalu teknik pengambilan data menggunakan purposive sampling dengan kriteria tertentu. Adapun populasi atau sampel pada penelitian ini yaitu remaja berusia 12 tahun hingga 19 tahun, lalu aktif menggunakan media sosial dan tinggal bersama orang tua. Uh, Teknik analisis data ini menggunakan teknik regresi linear sederhana yang mana diolah menggunakan SPSS 25. Selanjutnya ada instrumen penelitian pada variabel pola komunikasi orang tua. Alat ukur yang digunakan yaitu Family Communication Patterns Theory yang dikembangkan oleh Koerner dan Fitzpatrick pada tahun 2002. Lalu untuk variabel yang kedua, resilient coping yang digunakan, alat ukur yang digunakan yaitu Brave Resilient Coping Scale yang dikembangkan oleh Smith pada tahun 2008. Selanjutnya ada hasil uji data. Yang pertama itu ada uji validitas pada variabel pola komunikasi berdasarkan uji validitas pada alat ukur Family Communication Patterns Theory. Dari total 19 item terdapat 16 item dinyatakan valid dan 3 item dinyatakan gugur atau tidak valid. Lalu yang kedua itu variabel resilience coping berdasarkan uji validitas pada alat ukur Brave Resilient Coping Scale dari total 4 item dan semua item itu dinyatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas yang dimana pada variabel pola komunikasi ini mendapatkan nilai Kromba alfanya 0,854 dan untuk variabel resilient coping mendapatkan nilai Kromba alfanya 0,801. Pada dua alat ukur yang ini di mana dua alat ukur ini dinyatakan reliabilitas karena berada di atas strap 0,6. Selanjutnya ada uji regresi linear berdasarkan tabel di atas model Sembri di mana besarnya nilai koefisien kolerasi sebesar 0,481
Ini menunjukkan tingkat pengaruh antara pola komunikasi orang tua terhadap resilient COVID. Dari output tersebut diperoleh nilai R squared sebesar 0,232. Ini mengandung pengertian di mana pengaruh pola komunikasi terhadap resilient coping ini sebesar 23,2%, sedangkan sisanya 76,8% dijelaskan oleh pengaruh faktor-faktor lainnya. Selanjutnya pada tabel ANOVA diketahui bahwa nilai F sebesar 14,460 dengan tingkat probability value-nya sebesar 0,00, yang mana ini lebih kecil dari 0,05. Ini menunjukkan bahwa model regresi berpengaruh signifikan terhadap resilience coping. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa pola komunikasi orang tua secara simultan ini berpengaruh signifikan terhadap resilient coping. Selanjutnya pada tabel koefisien diketahui nilai beta 0,137 dan nilai value-nya 0,000, yang mana ini lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara pola komunikasi terhadap resilient coping. Jadi dapat kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa pola komunikasi orang tua terhadap resilient coping remaja ini berpengaruh dengan hasil nilai regresi sebesar beta 0,481 dengan nilai signifikansi value-nya 0,000, dan nilai R square-nya pada penelitian ini menunjukkan hasil sebesar 23,2%, sedangkan 76,8% ya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh positif signifikan antara pola komunikasi orang tua terhadap resilient coping remaja. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.